karena mindset itu sebagai stage one dari semua penyakit. Bagaimana kita memilih lifestyle dijelaskan sedikit terkait kegiatan seminar hari ini. Kita lihat pada saat ini, pada hari tadi banyak audiens yang menanyakan hal-hal yang terkait ODAI. Gimana dok? Hari ini topiknya sebenarnya bagaimana supaya kita maintain gaya hidup sehat kita, dan kita berusaha supaya gaya hidup ini adalah menjadi obat yang paling baik buat kesehatan kita, sehingga pada saat kita menjalankannya itu menjadikan satu kebiasaan yang mudah, nggak pakai mikir bagaimana kita cari makanan yang baik, bagaimana kita mengunyahnya, bagaimana kita hidup selalu aktif, nggak selalu mengandalkan convenience ya, kayak remote control, wifi, itu kan sebenarnya convenience yang sebenarnya secara teknologi sangat membantu kita sehari-hari, tapi sebenarnya nggak terlalu membantu kesehatan kita di jangka panjang. Jadi saat ini adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan supaya sebenarnya untuk hidup saat itu nggak susah, nggak perlu dijadikan susah. Kita kembali ke naturnya kita, bahwa kita kalau makan harus dikunyah, nggak buru-buru. Kalau kita nggak boleh diem aja, harus olahraga. Tidur kita harus cukup. Kita harus punya stress management yang baik, dan kita harus punya spirituality yang kuat untuk supaya kita kembali ke kadarnya kita, kadar karena memang autoimun itu penyakit kronis ya dok ya, pengobatannya panjang. Iya, semua penyakit kronis itu berarti kita harus obat yang baik adalah kebiasaan baik kita, lifestyle kita. Mulai dari hari-hari yang simple, tapi coba kita terapkan yang baik seperti itu ya dok ya. Tapi untuk pengobatannya sendiri bagaimana dok? Tetap harus berjalan atau ini berdiri sendiri atau seiring sejalan dengan pengobatan sendiri di medis, yang namanya pengobatan itu selalu diperlukan pada saat penyakit kita akut. Jadi dan yang namanya obat adalah untuk yang akut, tidak pernah ada obat yang dijadikan untuk prevensi ya. Ya mungkin ada beberapa kondisi tertentu misalnya dijadikan untuk pencegahan, tapi setiap obat itu akan mengambil sesuatu dari dalam badan kita. Seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa kalau kita minum obat darah tinggi, B kompleks kita, B1 kita akan diambil. Kalau kita minum metformin misalnya, obat diabetes yang cukup aman, itu kan B12 kita diambil, folat kita diambil. Jadi kalau kita mengambil dalam jangka panjang, kita harus aware bahwa bagaimana cara kita menggantikan yang diambil sama si obat kita tadi. Apakah makannya harus lebih banyak dari vitamin B? Ya. Jadi memang pengobatan jangka panjang tadi ya dok ya. Yang namanya obat, ya itu kita kembali ke, karena semua pasien autoimun pasti punya dokter autoimun kan. Betul. Dan beliau itu yang akan melihat langsung klinisnya perlu obat apa itu. Kita ingatkan bahwa oke, take that medicine, tapi ingat bahwa ada sesuatu dari badan kamu yang akan diambil sama obat ini. Bagaimana cara mengantisipasinya supaya sebelum diambil kita replace dari luar. Jadi biar harus beriringan ya dok ya. Jalannya kan remisi, dan remisi yang Dokter, tadi beliau singgung terkait makanan, termasuk salah satunya gluten untuk limit ya. Oke, di situ bagaimana cara meminimalisir? Nggak tahu dokter katakan tadi agak sulit untuk itu menghindari. Bagaimana dok? Sebisa mungkin berarti memang makanan yang whole food tadi. Kalau makanan whole food artinya sayur, buah yang kita proses dengan minimal, tumis misalnya, atau dimakan mentah apabila kita bisa makan mentah. Kalau kita sebisa bikin makanan yang whole food, mau nggak mau yang gluten pasti kita kurang. Yang gluten itu kan adanya di roti, di mie, di pizza, kecap, bukan whole food. Jadi kalau kita cari makanan yang memang di luar convenience tadi, yang susah dibikin sebenarnya mungkin ya. Sebenarnya nggak susah, tapi karena kita terbiasa dengan kenyamanan untuk kembali ke yang sebenarnya nggak susah itu, ya kenapa mesti kembali situ, kan lebih nyaman gitu kan. Itu dulu mindset itu yang harus kita kendalikan, karena mindset itu sebagai stage one dari semua penyakit.
bagaimana kita memilih lifestyle yang baik atau yang sehat dari mindset kita. Yang simpel tadi berarti rantai makan boleh dibilang ya dok, yang sependek mungkin. Sependek mungkin, selokal mungkin. Jadi sebenarnya kalau kita cari makanan impor itu mungkin proses healthy makanan lokal, transfernya ya, transportnya, proses pengawetannya, packagingnya itu kan. Jadi harus hati-hati untuk makanan yang sebetulnya simpel, tapi justru prosesnya panjang. Jadi artinya makanan tradisional itu mungkin banyak memenuhi syarat tidak ya? Tergantung ya. Misalnya apa? Kalau rujak misalnya ya kita Buah-buahan dong. buahnya oke, tapi bumbu rujak itu pure sugar tuh. Iya. Ya juga. Belum ada macam-macam operasi. Nasi padang yang tradisional harus kita hati-hati juga. Tapi bukan berarti nggak sehat. Boleh, karena badan kita nggak itu kan nyari jalan itu sih banyak, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Kalau tradisional kayak tadi itu ya, rebus-rebus. Apa tadi tuh? Ganyong. Ya, yang rebus itu Ubi. Oke. Tapi ingat, setiap orang tetap ada beda-bedanya. Kadang-kadang ada yang nggak bisa makan ubi. Betul, betul. Jadi alerginya juga dia tidak orang berbeda ya. Sensitifnya. Sensitif. Sensitifnya. Setiap orang. Tidak semua orang misalkan bagusnya dengan ubi. Iya. Ya. Paling melihat Dokter tadi dibicarakan tentang perbedaan kategori usia, perbedaan tadi kan disinggung terkait perbedaan kategori usia bisa mengaruh nggak dok? Untuk apa? Untuk tadi makanan ya, khususnya makanan macam yang produk-produk itu dok. Dengan usia. Naturally kalau kita makin tua berarti kan semua fungsi badan kita akan makin berkurang ya. Berarti kemampuan kita mencerna makanan juga makin berkurang. Tapi kalau kita tahu bahwa dengan kita makin tua terus kita susah mencari makanan, berarti apa nih? Misalnya yang kesalahan yang sering terjadi, mungkin bukan kesalahan ya, tapi salah kaprahnya. Kalau kita orang tua kita sakit mah, suka dikasih obat sakit mah. Keluhannya sakit mah nih, tapi sebenarnya dia sakit mah karena dia tidak bisa mencerna makanannya. Jadi harusnya dia tidak dikasih obat sakit mah, karena obat sakit mah itu akan membuat produksi asam lambung dia berkurang. Sedangkan pada orang tua nggak usah dikasih itu kan udah berkurang pasti. Sehingga kalau dia makan dia tidak bisa mencerna sehingga dia sakit. Jadi kalau pada orang tua kita harus kasihnya enzim. Jadi perbedaan usia sih iya ya, tapi kebutuhan nutrisi itu sebenarnya sama. Kalau karena kan kita nggak mau punya istilah yang namanya juga udah tua, wajar aja dia nggak bisa begini dan begitu, kita nggak mau. Kita maunya umurnya tetap tua, tapi kayak yang tadi maksudnya tuh umurnya 100 lagi lari Guinness Book of Record dia 100 meter juga. Kan maunya kita kan kayak gitu. Tadi yang menarik dok, kita sering kan stigma minum obat mah karena beranggapan asam lambung kita kan berlebih. Berarti kalau kurang sama persis. Nah, Ini menarik ya dok, kadang-kadang kita suka mengobati sendiri. Iya, itulah.